Allah yang esa adalah hakikat yang tidak terbatas, tiada tara dan abadi. Namun, mengapa dia memiliki begitu banyak sifat? Mengapa dia menerangi hati kita, menghangatkan jiwa kita dengan kasih, dan memberikan kekuatan melalui kasih-Nya yang tak berkesudahan? Norman Geisler mengatakan, ini terjadi karena tidak ada satu hal pun yang dikatakan tentang dia secara lengkap. Begitu banyak hal yang harus dikatakan tentang dia, agar kita memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang dia. Jadi Allah adalah satu hakikat, tetapi dia memiliki banyak sifat. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa ini menyatakan dirinya dalam begitu banyak sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dinyatakan itu sebenarnya adalah cara Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak sifat Allah. Penelusuran terhadap Alkitab membawa kita kepada pengalaman pengenalan akan Allah yang begitu komplit. Kita mengenal dia dalam sifat kemahakuasaannya, kita mengenal dia dalam sifat ketidakterbatasannya, kita mengenal dia di dalam sifat kasihnya, dan masih banyak sifat-sifatnya yang lain. Dan karena itu marilah kita menelusuri Alkitab dan menemukan dan meresapi dan mengambil hikmah untuk pengenalan kita akan Allah yang lebih baik lagi. Allah Trinitas, Allah yang esa itu telah menyatakan diri kepada kita melalui sifat-sifatnya yang dinyatakan di dalam kitab suci bagi kita. Jadi sendiri di situ. Free will tetap jalan, tapi pada akhirnya ketetapan Tuhan yang terjadi. Jadi bukan ilusi adanya free will, tapi free will itu jalan gitu ya. Ya. Oke. Oke. Kita Ya, boleh kita terima berpikir sekarang. lagi. Ya. Selamat datang di program Kutahu Yang Kupercaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya, engkau memberi hidup kepada semuanya itu, berarti semuanya itu bergantung kepada engkau. Allah. Tapi engkau tidak bergantung pada semuanya itu. Ya. Mazmur 104, 27-30 itu juga menunjukkan bahwa bahkan dalam kehidupan, makan, minum, dan sebagainya itu bergantung kepada Tuhan. Mazmur 36 ayat 9 dan ayat 10. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, di dalam ayat 10 itu ada kata-kata padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Hayat hidup. Ya. Oke, coba baca Pak, Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia
kita hidup, kita bergerak, kita ada. Oke, cukup. Di dalam dia Kita kita hidup, hidup, kita kita hidup. bergerak, kita ada. Ya. 1 Timotius 6 ayat 13. Baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Memberi hidup pada segala sesuatu. Lalu nanti di Ibrani 1 ayat 3, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Semua ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ya. Dan Allah adalah, karena itu segala sesuatu bergantung pada Allah, maka tidak ada segala apapun yang punya sifat self-existence. Iya. Maka Allah satu-satunya yang mempunyai sifat itu ya. Iya. Dan sifat ini menegaskan bahwa Allah tidak punya kebutuhan apapun bagi dirinya dari makhluk ciptaan. Allah Ya. tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk ciptaan. Kalau masalah kepatuhan misalnya Pak, bukankah itu Tuhan membutuhkan sesuatu dari ciptaan? Timbal baliknya pasti ada dong. Kalau misalnya rencana Tuhan, Itu kesadaran kita dan Kesadaran, syukur kita sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ketaatan kita tidak membawa apa-apa untuk kesempurnaan Allah. Atau kita nggak ada juga. Tidak nggak ada- mempengaruhi nggak mempengaruhi Allah. keilahiannya. Ya. Sebenarnya ketaatan kita tuh lebih berguna bagi kita dong. Karena kalau kita taat, ya misalnya kalau dia taat, Tuhan mau memberkati dia, kembali lagi kebaikannya pada kita kan. ya, Tapi sebenarnya apa taat sumbangsi atau apa? tidak taat, Tuhan ya tetap Ya, begitu. Nah, dia tidak butuh apa. Dalam episode yang lalu kita sempat bicara soal kenapa sih Tuhan cipta manusia. Ya, lalu muncul pemikiran, ya supaya ada objek kasih. Nah, seolah-olah kalau Nah itu kata orang-orang banyak gitu. ya nggak ada manusia, Karena nggak bisa menunjukkan nggak kasihnya menunjukkan begitu. kasihnya. Hmm. Ya, kalau memang pikirannya begitu sebelum manusia ada, Allah mengasihi nggak? Kalau Allah tuh kasih dan Allah tuh kekal, maka kasih Allah tuh kekal. Iya. Ya. Kalau kasih Allah kekal, maka kasih Allah itu sudah kasih sejak dari dalam kekekalan. Nah, kalau dia perlu cipta manusia supaya dia mengasihi, sebelum manusia dicipta dia mengasihi siapa? Oh, malaikat. Sebelum malaikat dicipta. Maka nanti akan ada satu titik di mana terjadi kekosongan dan Allah tidak tahu mau mengasihi siapa. Jadi Allah Allah kayak bingung jadinya. kalau kesepian. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena itulah sebabnya kita punya Allah Tritunggal. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kekal, dan karena itu jauh di dalam kekekalan itu sudah ada hubungan divine love Iya. antara pribadi-pribadi. Jadi tidak membutuhkan manusia supaya bisa jadi objek kasih. Iya. Ada juga yang bilang, Allah menciptakan kita supaya kita memuliakan Dia. Karena dia tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Ya, Ada biasa begitu kan? tambahannya Ya, begitu. Ya, Ada tambahannya begitu. ya. Apakah dia membutuhkan kemuliaan? Kemuliaannya itu sudah sempurna, jadi dia tidak butuh tambahan kemuliaan apa-apa. Nah, kalau begitu kenapa kita memuji Tuhan? Ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan hanya dalam pengertian pengakuan kita. Pengakuan dan mewartakan Ya. sifat Allah Ya, itu jadi tadi. bukan menambah apa-apa. Oh, mari kita membesarkan Allah, karena tadi kurang besar jadi sekarang. Biar makin Ya, memperkuat. tidak. Dia besar. Nah, beberapa ayat dalam perjanjian lama mengatakan dia menciptakan untuk menunjukkan keagungan, bukan mencari keagungan. Nah, kalau begitu sebenarnya maka sebenarnya kalau Tuhan mau mencipta itu ya bukan karena tekanan eksternal atau kebutuhan internal yang membuat dia mau mencipta. Allah bebas. Tindakan penciptaan Allah itu bebas. Nah, Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu alasan ya. Sabar Allah tuh. dulu Pak. Ya. Berarti perkataan diberkatilah kau Tuhan. Ya, Nah, karena betul diberkatilah kau Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. kalau kita memahami kata diberkati itu dalam pengertian yang strict, dalam pengertian kita sekarang, ya kan berkat itu kan dari Tuhan kepada kita. Iya. Nah, bagaimana kita kepada Tuhan kan? Tuhan nggak perlu diberkati. Tetapi mungkin istilah yang dipakai untuk diberkati itu bisa mempunyai pengertian dimuliakanlah. Ya, jadi sebenarnya istilah dimuliakanlah, diberkatilah itu hanya bersifat pengakuan kita terhadap kemuliaan umum, Allah, tapi tidak sepertinya. memberi sumbangsi apa-apa. Seolah-olah kalau kita tidak memuji Tuhan maka Tuhan kurang gitu loh.
Kalau kita tidak mengagungkan Tuhan, diberkatilah Tuhan, Tuhan kurang berkat gitu ya, bukan gitu. Bukan. Ya, jadi Tuhan itu cukup pada dirinya dan tidak butuh apa-apa. Pokoknya dia sempurna. Berarti perlu dikoreksi nggak istilah-istilah yang selama ini kita dengar kayak diberkatilah engkau, dimuliakanlah engkau. Bisa dikoreksi atau diberi pengertian. Pengertian sih, kurasa sih. Ya, Seperti pengertian karena kemarin tadi. juga ada juga yang bertanya, Pak, terus ada yang bilang, Pak, bagaimana dengan lagu? Ku beri kemuliaan Ya. dan hormat. Masih boleh nyanyi? Saya bilang, kasih pengertian. Bisa nyanyi, tapi kamu harus memahami dengan sungguh-sungguh apa artinya ku beri kemuliaan. Diberkati kau Tuhan. Ya ada kata begitu. Itu artinya bisa jadi salah paham yang cukup banyak. Karena memang kita juga harus Iya. akui bahwa ada banyak lagu yang sebenarnya ya musiknya enak kan, tapi Betul, liriknya. kata-katanya mungkin Secara diciptakan oleh teologi orang mungkin memang yang harus kurang dijelaskan. Oke. paham gitu loh. Mungkin para pengarang lagu, musisi itu harus banyak bergaul dengan para teolog sebetulnya. So, duduk sebelum menciptakan lagu itu duduk bersama para teolog ataupun biblika gitu kan, ngobrol kayak gitu. supaya teolog bisa menyanyi dan penyanyi bisa berteologi. Asik, Sedap. ya, cakep. Lanjutkan Pak Eza, kalau kita ngobrol begini nanti wah itu bakal Oke. berkembang Ya, panjang. tapi aku suka tadi bahwa memang Tuhan tidak membutuhkan kepatuhan kita. Tadi ya, aku suka banget Pak Astra bilang bahwa kitalah yang membutuhkan ketaatan dan kepatuhan Tuhan. Jadi ingat ya, ada firman Tuhan yang mengatakan setelah melakukan itu kami adalah hamba yang tak berguna. Iya. Kan ada ayat gitu ya. Iya. Tak berguna. Jadi sebenarnya bahkan kita kan Tuhan suruh kita beritakan Injil. Jangan pikir bahwa Tuhan butuh kita Memberitakan untuk Injil. beritakan Injil. Kalau Tuhan bisa beritakan Injil sendiri. Waktu Natal yang pertama kan Injil kan. Ya. Tapi dia pakai malaikat untuk menyampaikan bahwa hari ini telah lahir Tapi kan Injil. itu adalah sebuah istilah yang sudah sekarang kita dengar. Allah membutuhkan kita untuk memberitakan. Allah membutuhkan kita menjadi perpanjangan tangannya. Wah, itu Jadi istilah-istilah yang terkesan rohani sebenarnya. kalau dia suruh kita beritakan Injil itu hanya karena itu penghargaan bagi kita bahwa dia bisa melakukan semua tapi dia mau melibatkan kita Iya. dalam proyeknya, ya kan? Itu. Karena kalau Tuhan mau menginjil sendiri bisa. Itu contohnya Saulus. Hal yang sangat mudah sebenarnya, ya. Ya, atau Saulus orang jahat itu satu kali muncul. Iya. Saulus, mengapa engkau Iya. menganiaya? Langsung bertobat itu. Iya. Bertobat lagi tidak tanggung-tanggung jadi pendiri gereja tuh. Iya. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau Tuhan mau melakukan semua ya bisa. Tapi ya Privilege sepertinya mau buat pakai kita. kita nih loh yang model kayak begini nih loh ya. Jadi sebenarnya itu hanya kalau dia pakai itu artinya dia mau menghargai kita loh. Kita nih bukan apa-apa, hanya debutan saja tapi Iya. dia hidupkan kita, dia lengkapi kita lalu dia kasih kepercayaan. Iya, kepercayaan. Tapi kalau aku suka dengan ada kata Paulus itu bahwa kita itu mitra, partnernya Tuhan itu. Ya. Dia hanya sekedar Kawan Tuhan membutuhkan ya. Tuhan kita, tapi kawan sekerja Allah itu Ya. kan. Itu yang keren itu sih, kawan sekerja Allah. Lanjutlah Negak. Oke. Iya, makanya saya bilang kalau udah kayak gini nggak bakalan selesai. Ayo. Lanjutkan lagi. Oke, Pak Eza. sekarang kita masuk kepada sifat Tuhan yang kedua, yaitu tidak berubah. Nah, kalau kita bicara soal sifat Tuhan yang tak berubah, pertama-tama ya, ada seorang teolog namanya Herman Bavinck, dia mengatakan bahwa kalau sekilas saja kita melihat di dalam Alkitab kayaknya ada terlalu banyak hal tentang Allah yang berubah atau Allah itu berubah. Mhm. Dia memberi contoh misalnya Allah menciptakan langit dan bumi pada satu titik. Tapi sebelum itu kan dia tidak mencipta. Iya. Dari tidak mencipta lalu dia memutuskan untuk mencipta, itu kan perubahan. Mhm. Berubah dari sebelumnya tidak mencipta lalu sekarang mau mencipta. Iya. Itu perubahan. Kedua, dia bisa datang dan pergi, kadang-kadang dia menyatakan diri, kadang-kadang dia menyembunyikan diri. Ya, Tuhan menyatakan diri kita jelas tahu. Tapi coba baca Mazmur 10 ayat 1. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ya, Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Jadi kadang-kadang Allah menyatakan diri, kadang-kadang menyembunyikan diri. Habis menyembunyikan diri, menyatakan diri lagi. Oh, berarti ada perubahan. Ya. Berarti Allah suka berubah-berubah. Jadi ya gitu. Ini Iya. kesan yang ditangkap. Iya, jadi Ya. kesan pembaca gitu kan. Oke, dia bisa memalingkan wajahnya karena murka, tapi dia bisa mengarahkan wajahnya karena anugerahnya. Ya. Contohnya di Yesaya pasal 7 ayat yang keempat dan ayat 22.
Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Nah, di ayat 4 itu, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Ayat 22-nya, aku akan memalingkan wajahku. Tapi di Mika 7 ayat 19, ia kembali menyayangi kita. Tadi memalingkan muka, sekarang kembali ya, kembali. Nah, lalu ratapan 3 ayat 31-32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dia menyayangi menurut kebesaran dan kasih. Jadi kadang-kadang dia murka dan memalingkan wajah, kembalikan lagi wajahnya. Ada perubahan itu. Lalu juga Allah dikatakan menyesal. Iya. Ya. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 baca. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesallah Tuhan. Semakin memperkuat bahwa dia bisa berubah. Ya kan? Iya kan? Ya. Semakin memperkuat statement Allah bisa berubah. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja dan ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tadinya mau pilih Saul jadi raja, ya. Sekarang menyesal. Ada perubahan ya. Bahkan ada yang menyolok kelihatan bahwa Allah merubah rencana. Ya. Itu di Keluaran 32 ayat 10 sampai 14. Nah, itu yang mungkin Pak nanya tadi tuh ya. Iya. Murkaku akan bangkit dan aku akan membinasakan mereka. Di ayat 10. Tapi setelah ngomong panjang ya dengan Musa, nah lalu ayat 14-nya, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah itu menarik sebetulnya. Kalau Tuhan sudah punya rencana dan rencananya tidak pernah gagal, premisnya gitu kan. Iya. Dan teks juga banyak mengatakan demikian. Tapi kalau kita lihat kan banyak rencana Tuhan yang Terkesan gagal. gitu Pak. Tuhan menciptakan manusia untuk mendiami di Eden. Taman Eden. Taman Eden. Tapi kemudian ya gagal. Rencana Tuhan di awal itu gagal untuk menjadikan manusia sebagai partnernya Tuhan dalam memelihara bumi dan segala macamnya itu. Ya itu yang saya bilang tadi. Kita harus mengkategorikan rencana Tuhan. Karena kalau kita tidak mengkategorikannya, bahkan sekarang kalau kita melihat antara dunia yang sekarang ini dengan dunia yang dikehendaki Tuhan, ini kira-kira lebih condong cocok dengan kehendak Tuhan atau terlalu jauh dari kehendak Tuhan? Kayaknya Condong bablas. cocok sih. Bablas ya. Jadi kata lain kalau 12 mau jauh. dibilang proyek ini adalah proyek gagalnya. Kelihatannya. Kan akhirnya kan menjadi Sepertinya begitu. begitu. Nah, tapi kalau begitu artinya kok Allah kok nggak berdaulat di atas alam semesta ini ya? Kok nggak doing nothing, nggak melakukan sesuatu? Nah, kecuali kita ya mempunyai pengertian tentang kategori-kategori rencana Allah itu. Ya, jadi sebenarnya gini loh, kalau kita berpikir dengan baik, nggak ada yang membuat Tuhan kaget loh. Gimana Pak? Nggak ada yang Tidak buat ada yang buat bikin Tuhan kaget. Oke. Mau jawab, loh kok jadinya gini? Tapi kok tadi menyesal? Menyesal kan Menunjukkan bahwa Allah tuh kaget. Oh ini kaget. di luar planning aku nih, katanya kok begitu. jadi gini gitu. Itu Ya. kan nyesal gitu Pak. Kemudian kasih banjir dan segala macam. Oke, nanti kita bahas itu. Ya. Nanti tadi saya ada bilang kita akan Oke, bahas siap. itu ya. Nah, Kan Pak Kris ini pasti akan terus tetap bertanya. oke. Allah itu bisa marah atau murka, setelah itu murka atau marahnya tuh reda. Bilangan 11 ayat 1, ya bangkit murkanya. Lalu ayat 10, bangkit murka Tuhan dengan sangat.
Lalu coba 2 Tawarik 12 ayat 12. 2 Tawarikh 12 ayat 12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya. Jadi Betul. tadi bangkit, sekarang surut. Iya. Berarti ada banyak perubahan ini ya. Iya. Nah, Dan dan ini sikap-sikap Allah itu juga ya, kadang sikapnya kepada seorang bisa berubah, sebentar dia marah, murka dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang kelihatannya fenomena-fenomena itu menunjukkan ada banyak perubahan dalam diri Allah. Nah, terus sekarang bagaimana caranya kitab suci itu secara tegas, Pak Ezra, menyatakan bahwa ketidakberubahan Allah itu. Ya. Tapi sedangkan di sisi lain kita melihat, oh Allah memang tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Tapi ketika membaca partikel-partikel kecil ini malah menunjukkan bahwa Allah itu sementara berubah. Ya, oke, kita baca dulu ya. Coba melihat Maleakhi 3 ayat 6. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak berubah. Itu tegas sekali ya. Coba Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1:17. Baca, ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada pertukaran. Nah, maka kelihatan di sini kita sudah mendapati kok rasanya pertentangan ya pada bagian-bagian Alkitab ini ya. Nah, tapi Ada pro kontra di sana. ya, tapi kan kalau kita percaya Alkitab firman Allah itu tidak mungkin salah nih. Iya. Nah, kalau begitu sebenarnya kita bisa berpikir bahwa kalau begitu pada waktu Alkitab berbicara tentang Allah tidak berubah, itu tidak boleh dipahami bahwa tidak ada pergerakan di dalam diri Allah. Jadi Tuhan tidak statis. Ya, betul. Bahasanya begitu. Jadi seolah-olah dia statis, jadi padahal kalau kita melihat sangat dinamis ya. Iya. Iya. Nah, kalau memang sangat dinamis, maka kita harus melihat bahwa pasti ketidakberubahan Allah itu pada aspek-aspek tertentu. Iya. Ya, coba kita simak kata-kata dari Louis Berkhof. Ketidakberubahan ilahi tidak boleh diartikan sebagai kemandekan, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak ada gerakan apa-apa sama sekali pada Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah memasuki berbagai seni hubungan dengan manusia dan sebagaimana dulu tinggal bersama mereka. Ada perputaran padanya, perubahan dalam hubungan antara manusia dengannya, akan tetapi tidak ada perubahan dalam keberadaannya, atribut-atributnya, tujuannya, motif tindakannya, atau janji-janjinya. Nah, jadi ketidakberubahan Allah itu harus dilihat dalam aspek yang mendasar seperti yang dikatakan Berkhof tadi. Ya. Kalau begitu sekarang mari kita lihat aspek apa saja di mana Allah itu tidak berubah. Nah, pertama-tama dalam hal keberadaan atau hakikatnya, ya. Nah, maksudnya begini, bahwa dia kan Allah. Dia tidak berubah. Dalam keberadaan atau hakikatnya, maksudnya kalau dia itu Allah, dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Iya. Ya. Sekali Allah tetap Allah. Hidup Allah. Ya, tidak bisa pensiun Iya. dari Allah atau cuti dari Allah, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Nah, ini paling menyolok pada waktu kita berbicara tentang kristologi sebenarnya. Karena kita percaya Yesus adalah Allah kan, pribadi kedua dari Tritunggal, tapi kan dia menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, waktu dia saya pernah ditanya orang, Pak, waktu Allah berubah jadi manusia. Salah itu pertanyaan itu. Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Allah berubah jadi manusia itu seolah-olah tadi Allah, lalu sekarang jadi manusia dan berhenti jadi Allah. Memang Alkitab berbicara soal Allah menjadi manusia, tapi menjadi di situ tidak boleh dipahami seperti nasi jadi bubur. Apa boleh buat nasi jadi bubur? Yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi tadi nasi, sekarang jadi bubur, sudah tidak ada nasi lagi. Itu tidak boleh dipahami begitu. Iya. Allah jadi manusia itu harus dipahami sebagai Awetoser berkata, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah, kata Musa di dalam Roh. Dengan kata lain dapat dikatakan,
dari kekal sampai kekal, atau tanpa mengubah makna dari kata-kata Musa itu, dapat juga dikatakan dari titik lenyap. Dalam pikiran kita memandang ke belakang kepada waktu di mana masa lalu kita yang samar itu lenyap. Lalu berpaling dan memandang masa depan kita, sampai pikiran dan daya hayal kita tidak sanggup lagi bekerja. Allah berada di kedua titik itu tanpa dipengaruhi oleh satu titik itu. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebelum ada gunung, bumi, dunia, dan semuanya. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia ada di awal dan di akhir. Dalam hidup ini ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang membuat kita sedih atau membuat kita putus asa atau kehilangan pengharapan. Tapi kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya memberikan penghiburan yang tak terbatas dan pengharapan yang tidak mengecewakan kepada kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.